Halo guys, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Mumpung aku free guys, jadi aku mau sharing nih. Second year visa aku granted dan akhirnya aku resign dari Mute Factory. Nah, jadi aku mau sharing tentang bagaimana visa kedua aku yaitu Working Holiday Visa WHP. Visa kedua aku tentang WHP ini itu granted. Yang awalnya aku hanya bisa stay di sini setahun dan sekarang bisa diperpanjang setahun lagi. Aku sekarang bisa stay di sini 2 tahun guys. Dan juga setelah aku mendapatkan visa keduaku atau granted, aku memutuskan resign dari Meat Factory di salah satu pabrik pemotongan domba guys ya. Sebelum aku sharing atau cerita ini guys, aku mau bilang ke kalian bahwa aku ini menggunakan Working Holiday Visa Australia atau WHP untuk datang ke Australia. Di video pertama aku udah ceritakan guys ya, vlog pertamaku. Aku udah ceritakan bagaimana perjalananku mendapatkan Working Holiday Visa ya. Jadi aku nggak pakai visa student, nggak pakai visa kerja, nggak pakai visa holiday juga. Jadi aku pakainya working holiday visa atau bekerja dan berlibur ya. Di vlog kedua aku juga ceritakan guys, bagaimana persiapanku datang dan pertama kali ke Australia guys. Aku udah ceritakan di video vlog nomor 2 guys. Semuanya ini beraturan guys. Jadi aku harap kalian kalau misalkan lihat videoku ini, kalian harus lihat juga video sebelumnya karena aku bikin video ini bukan untuk AdSense atau untuk carikan, nggak, cuma sebagai bentuk dokumentasiku selama aku berada di Australia, perjalananku working holiday visa di Australia, itu aku ingin mendokumentasikan apa sih yang sebenarnya, bagaimana sih kenyataan berada di Australia kayak gitu guys. Kalian juga udah tahu kan perjuanganku datang ke Australia ini juga nggak gampang. Itu dari tahun 2017 aku udah mulai improve bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris dan lain sebagainya. Itu aku udah jelaskan di video-video yang pertama dan kedua juga. Dan di vlog ketiga aku sudah jelaskan juga bagaimana pekerjaanku tentang Meat Factory guys. Jadi ya, aku udah jelaskan tentang pekerjaanku di Meat Factory di pemotongan domba di salah satu regional yaitu di Tamworth, New South Wales, Australia. Ini aku udah ceritakan ya guys. Itu udah detail aku ceritakan. Ngomong-ngomong guys, ini kan aku sudah 3 bulan bekerja di Meat Factory di pemotongan domba. Jadi aku udah mendapatkan 14 payslip. Nah, 14 payslip ini yang aku satu payslip ini setiap minggu ya. Jadi 14 payslip ini yang aku gunakan untuk apply second year visa. Terus tipsnya mungkin buat teman-teman yang mau mengejar second year visa itu adalah caseku ya, ini caseku ya. Aku 1 minggu bekerja kan 5 hari dan itu dihitung 40 jam per week atau per minggu. Nah, aku pakai 14 payslip. Kalau aku kalikan ya, itu sekitar 7 dikali 13 payslip itu dapat 91 hari. Nah, yang lagi satu payslip itu aku kerjanya 2 hari guys. Tapi itu tetap aku hitung 7 hari dikali 14. Nah, itu sama dengan 98 hari di website home imigrasi Australia. Jadi pada saat aku apply itu, aku input 98 hari guys. Jadi aku hitung 7 kali 14. Nah, kalau jamnya itu aku kurang lebih input 784 jam bekerja di regional guys. Jadi padahal sebenarnya aku itu kerjanya kan kurang dari, kalau bisa dibilang kan kerjanya 5 hari seminggu ya, kalau dikali 14 pun cuma dapat 70 hari, tapi enggak gitu hitungannya guys ya. Aku tetap input 98 hari, dan itu jamnya juga aku input yang seperti tadi aku katakan, dan akhirnya tunggu selang beberapa hari itu visa second year visaku itu granted guys. Nah itu jadi mungkin referensi buat kalian ya, jadi nggak mesti harus memang kerjanya itu sebenarnya 88 hari. Tapi aku nggak tahu sih case-nya yang lain tuh gimana. Tapi case-ku ya kayak gitu guys. Dan temanku yang lain juga kayak gitu, kita gunakan 14 payslip. Dan salah satu payslip kita itu cuma ada kerja 2 hari. Dan juga aku mau bilang ke kalian bahwa pada saat apply second year visa, ada salah satu temanku juga baru apply, itu 5 menit kemudian udah granted guys untuk second year visa. Perpanjangan 1 tahunnya itu udah granted. Dan itu ya hal yang aneh juga ya. Tapi ya syukur juga bagi dia bisa granted secepat itu. Nah, 3 bulan aku sudah bekerja, aku sudah apply second year visa. Di video yang kedua ini kan aku udah pernah jelasin guys. Sorry, video yang ketiga ya, vlog yang nomor 3 itu aku udah pernah jelasin tentang bagaimana sih pekerjaan di Meat Factory, di pemotongan domba ini aku udah jelasin berapa dapat salary-nya. Walaupun seperti itu salary-nya 10 juta rata-rata seminggu, tapi pekerjaannya berat sekali guys. Itu aku udah jelasin. Tapi selama 3 bulan aku bekerja di Meat Factory ini, banyak hal yang aku dapatkan dan pelajari. Pengalaman tentunya bertambah. Dari sebelumnya awalnya ke sini itu belum ada apa-apa,
3 bulan bekerja di Meat Factory di pemotongan domba ini, aku bisa sampai punya alat transportasi, bisa jalan-jalan ke Sydney, dan itu luar biasa. Walaupun aku sempat ingin menyerah di awal, tapi aku berkomitmen karena aku punya komitmen bahwa apa yang aku mulai aku ingin selesaikan, apa goalku, karena goalku adalah aku ingin bekerja 3 bulan dulu supaya benar mendapatkan second year visa atau visa keduaku. Jadi setelah aku dapatkan visa ini, aku memutuskan dan meraih prestasi terbesar, yaitu adalah resign dari Meat Factory guys, karena sudah cukup bagiku, karena goalku udah tercapai. Aku juga mau bilang guys bahwa nggak semua pekerjaan di Meat Factory itu berat guys ya, nggak semua. Ada juga yang gampang mungkin bagi beberapa orang, ada juga yang susah dan berat. Tapi kalau di pabrik pemotongan domba, bagiku itu berat. Nah, tapi aku juga nggak ngejudge bahwa di pabrik pemotongan domba ini, di perusahaanku ini, itu semuanya berat. Enggak guys, ada kok pekerjaan yang mudah, ada kok pekerjaan yang gampang, posisi yang gampang. Cuma selain masalah berat, ternyata kita akan menghadapi masalah kebosanan guys. Sometimes aku dapat pekerjaan yang gampang itu wrapping fat, itu garuk-garuk lemak yang ada di dalam perut domba itu gampang banget guys. Tapi sometimes aku ngantuk kayak gini guys, lu ngantuk itu bahaya banget bagi produksi ya, itu kembali ke kualitas produksi dan itu krusial juga guys. Jadi selain masalah berat, kita juga akan menghadapi masalah kebosanan, boring dan ngantuk guys, karena saking mudahnya pekerjaan itu. Mungkin ini kembali ke passion kita masing-masing, apakah cocok atau tidak, tapi yang jelas aku berkomitmen dan berhasil bertahan sehingga hampir sampai 3 bulan dan bisa apply my second year visa atau visa keduaku ya. Itu aku achievement besar sih, bisa bertahan di sana. Dan aku juga salut juga kepada ada juga beberapa orang Indonesia yang bisa bekerja di Meat Factory itu lebih dari 1 tahun, ada yang sampai 2 tahun, 3 tahun malah. Dan itu aku sangat mengapresiasi mereka bisa enjoy melakukan pekerjaan itu, dan itu sesuai dengan passion mereka juga guys. Jadi aku nggak ngejudge bahwa Meat Factory semua itu adalah kerjanya berat, tapi rata-rata memang berat. Cuma kalian juga harus pertimbangkan, kalau kalian misalkan siap dengan konsekuensi, misalkan kalian dapat pekerjaan yang berat, kalian ya setidaknya masih bisa survive lah. Dan juga aku saranin juga supaya kalian misalkan kalau mau bekerja di Meat Factory itu janganlah baru bekerja 1 atau 2 hari kalian udah keluar. By the way juga aku bekerja di perusahaan ini juga ada teman-teman yang aku punya dari berbagai negara, ada yang dari Taiwan, Fiji, orang Jepang juga ada guys, Filipina, Vietnam, Thailand juga ada, kemudian Samoa juga ada. Jadi kita berkumpul, aku punya teman-teman di sana dan saling bertukar informasi tentang negara kita masing-masing, which is orang yang aku ajak kerja itu nggak cuma sekedar orang Asia juga guys, jadi ada juga orang luar Asia juga guys. Jadi ini tuh kayak kita berada di lingkungan yang memang internasional banget guys. Itu pengalaman yang bagus banget yang bisa aku dapatkan di Meat Factory ini. Nah, pada akhirnya kan aku mengajukan resign guys. Jadi aku mengajukan apa yang aku mulai, aku selesaikan dengan sebaik-baiknya. Aku ajukan bilang resign karena aku ingin mencari pengalaman lainnya. Karena di Australia juga banyak ada pekerjaan guys, jadi nggak mesti ada hanya Meat Factory juga. Nah, kemudian aku ajukan resign dan secara baik-baik keluar dari resign dari tempat kerjaku di pabrik pemotongan domba, yaitu Thomas Food International guys. Nah, by the way, buat kalian yang mau lamar bekerja di sini itu bisa langsung aja nanti email hire requirement-nya. Nanti aku kasih link di deskripsi ya. Kalian bisa email alamatnya, ajukan CV kalian, bilang kalian kapan mau sampai di Australia. Pastikan kalian punya visanya dulu yang eligible untuk bekerja, yang bisa untuk dipakai bekerja. Jangan belum punya visa kalian udah email, jadi nggak akan berguna guys. Jadi pastikan kalian udah punya visanya apa, baru kalian silakan lamar. Nah, kemudian itu gampang guys ya, pokoknya cari pekerjaan kalian bisa lakukan sendiri, nggak usah lagi kalian gimana nih caranya, agennya apa. Kalau dari pengalamanku, aku nggak pakai agent guys ya, aku langsung under company. Sometimes mungkin perusahaan di sini juga nggak bisa mengikut langsung under company bagi para pendatang atau overseas, tapi itu melewati jalur agent. Bukan berarti kalian bisa apply langsung dari Indonesia menggunakan agent, lalu agent itu yang ngurus visa kalian. Jadi itu nggak seperti itu guys, nggak segampang itu. Jadi kalian harus punya visanya dulu apa, karena masuk ke Australia ini lumayan susah ya. Nah, kemudian adalah setelah aku resign dari sana, aku perpisahan juga sama teman-teman guys. Itu wah ya sedikit terharu, banyak, apalagi aku sama temen citizenku Lens yang pernah bantu aku beli mobil guys ya. Beli mobil, aku perpisahan. Sebenarnya menyayangkan sekali kenapa aku harus keluar, tapi aku udah bilang
bagaimana sih apa alasanku. Tapi yang paling terkuat bukan berarti aku tidak suka pekerjaan ini, enggak. Aku bersyukur karena aku diberikan bekerja di pabrik pemotongan domba ini dan mendapatkan pengalaman serta teman baru. Tapi karena memang waktu terus berjalan dan aku harus menambah pengalaman serta mencari hal-hal baru lagi guys. Mumpung aku lagi ada di Australia. Nah, pada akhirnya aku memutuskan research beberapa informasi. Aku ingin bekerja di peternakan ayam yang ada di salah satu di daerah dekat Temot, New South Wales, Australia. Jadi aku memutuskan apply untuk bekerja di peternakan ayam sebagai general farm hand guys. Nah, ternyata bekerja di perusahaan ini, di peternakan ayam ini itu aku harus apply-nya itu nggak boleh under company ya, jadi lewat agent. Jadi aku cari agentnya, aku komunikasi, aku bilang mau kerja di sini dan aku dibantu untuk bekerja ke sini. Nah, cuma ada masalah baru guys. Jadi syaratnya adalah, jadi peternakan ayam ini juga punya factory-nya guys, satu pemotongan ayamnya. Jadi ini satu company guys, peternakan dan pemotongan ayamnya itu satu company. Cuma berbeda kategori, jadi peternakan dan pemotongan ayamnya. Jadi aku nggak boleh tinggal dengan orang yang bekerja di pabrik pemotongan ayamnya. Nah, kebetulan di akomodasi aku ini yang sebelumnya itu aku tinggal dengan tuan rumah yang bekerja di factory-nya atau di pemotongan daging ayamnya guys. Jadi aku nggak boleh tinggal bersama beliau lagi dan ya berat banget sih harus pindah lagi. Jadinya aku harus cari akomodasi dan itu salah satu syarat yang aku penuhi, mau nggak mau dan harus memang dipenuhi. Dan aku akhirnya riset dan tanya-tanya teman, ada yang bantu aku juga untuk cari akomodasi. Sometimes aku menemukan beberapa akomodasi, tapi ternyata ada orang yang bekerja di factory-nya guys. Jadi di rumah itu ada orang yang bekerja di factory dan aku nggak mungkin bisa tinggal di sana, padahal udah ada kamar yang kosong juga guys. Nah, akhirnya aku dibantu nih sama temanku. Jadi ini Pipian Dayu bantu aku coba cariin tempat, kemudian terhubung ke Miha bantu aku tuh. Kemudian Miha menanyakan ke tuan rumahnya tuan rumahnya tempat dia tinggal itu, ternyata aku sampai di sini guys. Jadi aku bisa mendapatkan akomodasi. Jadi pada saat itu banyak memang aku dapatkan referensi akomodasi, tapi gagal gara-gara ada orang yang bekerja di factory-nya atau di pemotongan ayamnya. Kemudian aku akhirnya mendapatkan 2 referensi yang aku harus inspeksi ya. Itu ada di North Temot dan West Temot. Jadi aku ke North Temot terlebih dahulu, cek tempatnya bagus, itu ada private room, itu bagus juga. Terus aku cek ke West Temot yang tempat ini, ternyata tempatnya karavan. Di landlordnya ini punya, di belakang rumahnya itu ada karavan. Jadi aku tinggal milih mau tinggal di mana, dan akhirnya aku pilih yang di karavan. Kenapa begitu? Karena feel-ku adalah bukan tempat yang aku cari bagus, tapi lingkungan yang nyaman dan orang-orang yang aku ajak interaksi itu harus nyaman guys. Jadi kebetulan tuan rumahku yang di sini tuh baik banget sama seperti tuan rumahku yang sebelumnya, dan mereka berasal dari negara yang sama ternyata guys, dari negara Filipina juga. Dan itu sangat, dan landlordku yang di sini sangat baik juga, dan aku lebih nyaman prefer tinggal di karavan ini guys. Nah, seperti itu ceritanya. By the way, pada saat aku juga apply visa itu aku dibantu oleh Kak William malam itu, teman-teman lainnya, Dayu juga bantu cara aku apply, karena aku kan nggak tahu nih cara apply-nya sebenarnya gimana. Dan aku juga nggak tahu bahwa aku harus input berapa hari sih aku udah kerja di Thomas ini, karena kalau aku input secara real itu nggak nyampe 88 hari, tapi payslipku udah 14. Dan itu aku dikasih saran sama temennya Dayu juga, dari Febri, Kak Tri, dan lainnya. Itu memang aku input 98 hari dan juga jamnya melebihi dari 600 hours atau 600 jam. Aku juga udah input dan itu semua berjalan lancar guys ya. Jadi terima kasih buat kalian semua udah bantu aku untuk apply second year visa, dan juga makasih banget buat Miha, Dayu, dan yang lainnya juga bantu aku buat cari akomodasi. Akhirnya aku dapat akomodasi yang baru dan sesuai, dan kemudian tibalah hari aku pindah guys. Jadi guys, aku mau show ke kalian nih barang-barangku pindahan guys. Jadi dulunya tuh aku cuma bawa koper ini guys, yang hijau ini. Sekarang sudah beranak pianak dan sudah banyak. Jadi ya ini dokumentasiku. Sebelum aku pindah, aku mau nunggu landlordku dulu. Habis dia pulang kerja mau pamit pindah akomodasi atau tempat tinggal guys. Well, mantap banget. Of my heart and left the rest in pieces, digging through your old birthday. Bersyukur sekali sih bisa tinggal di sini, di rumah ini. Ini rumah pertamaku atau akomodasi pertamaku yang aku tinggali di Australia.
tuan rumahku baik banget. Banyak hal yang aku pelajari dari sini, dari dia. Banyak hal yang aku pelajari dari dia, terutama cara untuk masak untuk diri sendiri, menggunakan peralatan dapur yang baik dan benar. Jadi aku banyak belajar dari dia dan juga banyak belajar hal-hal yang praktis guys. Jadi misalkan nih makanan hari ini kita bikin, kita bisa makan untuk besok ataupun lagi 2 hari lagi gitu guys. Pokoknya beda banget, nggak kayak di Indo, nggak kayak di kampungku di Bali guys. Jadi beda banget pembelajarannya. Jadi bakalan kalau diterapin di daerahku, di rumahku, maybe next time, maybe kalau aku udah pulang, itu pasti bakalan berguna banget. Ngomong-ngomong, aku udah prepare nih guys. Jadi aku prepare barang-barangku semua. Ya, pokoknya be grateful 3 bulan tinggal di sini itu sungguh sangat bersyukur banget bisa mendapatkan banyak pelajaran guys. Oke guys, nice. Pamitan sudah dengan cara baik-baik. Pokoknya berkesan sih guys. Sekarang perjalanan dilanjutkan ke hal yang baru guys. Yang awalnya itu aku cuma bawa koper yang hijau, ini sekarang beranak pianak guys. Mungkin aku bakalan share nanti tentang kenapa sih aku pindah guys. Pokoknya semua itu adalah hal baru guys. Dan aku pindah dari rumah ini baik-baik, udah say goodbye sama landlord, cerita-cerita dan semuanya sama tuan rumah itu udah lega banget dan akhirnya sekarang berangkat. Sebenarnya aku berat juga guys meninggalkan rumah itu karena kan sudah nyaman ya, tapi aku cerita ke landlord dan dia juga memberikan aku pesan supaya semoga sehat selalu juga di tempat kerja baru, semoga betah dan juga tetap ingat jaga kesehatan kayak gitu guys. Jadi aku perpisahan sama beliau dan juga beliau juga punya anjing namanya Billy, itu besar, sering aku ajak main juga dan aku perpisahan juga sama anjingnya. 3 bulan di sana itu luar biasa banget guys. Aku dapat pengalaman yang banyak dari landlordku atau tuan rumahku sebelumnya. Aku diajarin bagaimana gaya hidup orang-orang di sini, bagaimana sih memanage makanan yang bisa kita makan lagi besok sampai 2 hari 3 hari lagi, itu ada caranya guys. Banyak hal yang mungkin nantinya akan aku terapkan ketika aku pulang ke Bali guys. Jadi big thank you, grateful, bersyukur banget bisa bertemu dengan beliau dan bisa tinggal di tempat beliau, dan itu sungguh sangat berkesan guys. Jadi pada saat itu akhirnya aku pindah ke tempat ini guys. Yang awalnya dulu aku bawa 1 koper, itu ternyata semua udah beranak pianak guys. Jadi aku sampai kaget juga lihat mobilku, udah mulai beranak pianak nih, barangnya banyak. Dan akhirnya finally aku pindah ke tempat ini, aku start mulai tinggal di tempat ini dan mulai bekerja di peternakan ayam sebagai general farm hand. Mengenai tentang pekerjaan itu dan bagaimana rate salarinya, aku bakalan jelasin di video selanjutnya. Tapi yang jelas, aku sharing bagaimana sih goalku udah tercapai di Meat Factory dan bisa untuk play second pisah, dan akhirnya aku juga resign dari Meat Factory di pemotongan domba guys. Oke, kesimpulannya guys, jadi bekerja di Meat Factory itu memang berat guys, rata-rata memang banyak mengakui berat, tapi yang jelas nggak semua Meat Factory itu berat guys ya. Jadi ini referensi buat kalian. Kalau kalian misalkan udah masuk ke pekerjaan di bidang Meat Factory, aku harapkan kalian set goal kalian apa dan capailah goal itu. Jangan baru bekerja 1 atau 2 hari kalian udah keluar, baru bekerja 3-4 hari kalian udah keluar. Nah itu ya kembali sih ke personal masing-masing ya. Nah mengapa dari itu aku sharing tentang informasi ini, supaya kalian mungkin bisa pakai informasi ini sebagai referensi ya. Nggak semua juga pekerjaan atau posisi di Meat Factory itu berat guys. Ada kok yang gampang, yang mudah. Tapi mungkin menyesuaikan dengan passion kalian. Kalau kalian memang suka banget, pasti bakalan betah. Ada juga kok temanku yang sampai mau disponsorin sama perusahaan setelah WHP-nya berakhir, ini dikasih bisa kerja juga ada guys. Jadi itu kembali ke personal kalian masing-masing. Aku harapkan kalian misalkan bekerja di Meat Factory itu set goal kalian, capailah. Kalau misalkan kalian nggak betah, bilang ke supervisor kalian mau pindah posisi seperti aku yang aku lakukan sebelumnya. Dari berbagai macam pekerjaan posisi yang aku coba, aku bilang ke supervisor, jadi aku mau pekerjaan yang lebih
lebih bisa aku terima guys, walaupun sama-sama berat tapi setidaknya di posisi itu aku masih bisa terima. Nah seperti itu. Dan juga kebetulan kan aku bekerja di Chile juga itu aku nggak kerja pakai fisik doang guys, tapi pakai otak. Kalau otak macet itu domba kita lama masukin itu udah jatuh guys. Jadi selain under pressure tekanannya juga tinggi dari kecepatan mesin, kita juga harus pakai otak guys supaya eksekusinya memang benar. Dan itu sulit banget aku jelasin sebenarnya, tapi ya seperti itulah gambarannya guys ya. Karena sepengalamanku ada yang pensiunan tentara, yang pensiunan muda tentara bekerja di pabrik pemotongan domba ini juga bilang berat banget pekerjaannya guys. Padahal di tentara kan pekerjaannya juga berat, tapi dia juga bilang berat banget di sini guys. Nah, ada juga yang dari Jepang, yang notabene orang-orang kita juga banyak pergi ke Jepang bilang berat bekerja, tapi yang orang Jepang ini juga bilang di sini berat bekerja guys. Jadi luar biasa ya tantangannya, dan itu pun tergantung dari setiap masing-masing. Ada juga yang bilang aku betah kok bekerja di Meat Factory karena posisinya cocok untuk dia. Nah itu kembali ke personal masing-masing. Semoga ini bisa menjadi referensi untuk kalian bekerja di Meat Factory, dan jangan judge bahwa semua Meat Factory itu juga berat atau susah, tapi ada juga kok yang mudah atau posisinya yang gampang, cuma rata-rata memang berat. Dan itu yang bisa aku sharing kepada kalian guys. Next aku bakalan sharing bagaimana pekerjaanku di peternakan ayam, di chicken farm sebagai general farm hand, dan juga aku bakalan cerita kok ada suka dan dukanya guys. Sukanya juga ada, dukanya pasti juga ada guys. Nggak muluk-muluk guys, aku akan cerita apa yang aku alami. Dan juga aku mau cerita aku punya pekerjaan part time yang sangat enak aku jalani, dan itu lumayan juga mendapatkan income guys ya. Aku bakalan cerita nanti. Ya pokoknya big grateful, aku bersyukur sekali. Thank you for you all my friend here. Kalian udah bantu aku sampai hingga sekarang. Sekarang udah hampir 4 bulan aku tinggal di Australia guys. Itu udah wow, luar biasa banget ya pengalaman yang aku dapatkan. Thank you very much. Dan juga mungkin itu saja guys ya. Next time pokoknya tunggu aja video berikutnya, dan selalu percaya dan yakin akan mimpi kalian, dan kalian pasti bisa meraihnya. Pokoknya tidak ada yang instan, selalu berusaha dan tetap semangat, selalu bersyukur juga, dan salam working holiday visa Australia. See you next time. Bye bye.